Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema bersumpah dengan. Saya ulangi, pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema bersumpah dengan. Mari kita mulai. Bersumpah dengan. Kita lihat Al-Quran. Surat Al-Insyikak ayat 16. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Insyikak ayat 16. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Kita lihat Al-Quran, surat At-Takwir ayat 15. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Ini penjelasan dari saya, dari John Pakpahan, tentang bersumpah dengan. Ini penjelasan dari saya tentang bersumpah dengan. Keterangan dari John Pakpahan, kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dengan. Dengan artinya satu beserta, bersama-sama. Contohnya, ia pergi dengan istrinya. Dua, artinya dan. Contohnya, Saman dan Simin tinggal sekampung. Tiga, artinya memakai atau menggunakan suatu alat. Contohnya, melempar dengan batu, menusuk dengan belati, melukis dengan cat. Empat, kata penghubung, menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap atau keterangannya. Contohnya, bermain dengan temannya. 5. Kata penghubung untuk menerangkan cara bagaimana terjadinya atau berlakunya. Sambil, seraya. Contohnya, ia menjawab dengan tersenyum. Harus datang sendiri dengan membawa ijazah. 6. Kata penghubung menerangkan sifat. Contohnya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gawangnya dijaga dengan ketat, menyerang dengan gagah berani. 7. Oleh. Contohnya, karena contoh 7 arti ketujuh dengan oleh, karena. Contohnya, lemarinya penuh dengan buku. Arti ke-8 dengan atas. Contohnya, dengan kemauan sendiri. Arti ke-9 dengan penghubung untuk menyatakan keselarasan, kesamaan, kesesuaian, menyesuaikan keadaan lingkungan. Contohnya, mukanya mirip dengan ibunya. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-Insyikak ayat 16. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Artinya, aku atau Allah bersumpah dengan cahaya, atau aku atau Allah bersama-sama cahaya, atau aku atau Allah tidak sama dengan cahaya, atau aku atau Allah ditambah cahaya. Kita lihat surat At-Takwir ayat 15. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Artinya, aku atau Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Atau aku atau Allah bersama-sama bintang-bintang. Atau aku atau Allah tidak sama dengan bintang-bintang. Atau aku atau Allah ditambah bintang-bintang. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Artinya, aku atau Allah bersumpah dengan masa. Atau aku atau Allah bersama-sama masa. Atau aku atau Allah tidak sama dengan masa. Atau aku, Allah ditambah masa. Allah SWT menegaskan keesaannya dalam surat Taha ayat 14. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang dimaksud Allah Maha Esa artinya tunggal dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Keesaan Allah SWT dalam zatnya. Maknanya adalah tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala.
Zat Allah juga tidak tersusun dari bagian-bagian karena tarkib tersusun, termasuk sifat-sifat makhluk. Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk. Sedangkan keesaan Allah SWT dalam sifatnya, maksudnya adalah tidak ada makhluk yang memiliki sifat-sifat serupa Allah. Sedangkan keesaan Allah SWT dalam sifatnya, maksudnya adalah tidak ada makhluk yang memiliki sifat-sifat serupa Allah Ta'ala. Artinya tidak ada manusia dan makhluk lainnya yang memiliki sifat kudroh atau kuasa, iradah, kehendak, dan sifat-sifat Allah lainnya. Benarkah Allah SWT Maha Esa, artinya tunggal dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya? Sekarang pertanyaannya, benarkah Allah SWT Maha Esa, artinya tunggal dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya? Pertanyaannya, benarkah Allah SWT Maha Esa, artinya tunggal dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya? Sekarang kita buka Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 40. Buka Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 40. Kita lihat. Surat Al-Ma'arij ayat 40 mengatakan, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Tolong disimak baik-baik karena ini sangat penting. Surat Al-Ma'arij ayat 40 mengatakan, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Artinya, aku atau Allah bersumpah dengan Tuhan. Artinya, aku atau Allah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, aku atau Allah tidak sama dengan Tuhan. Artinya, aku ditambah Tuhan. Kita lihat tafsir Al-Mutasar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Surat Al-Ma'arij ayat 40, Allah bersumpah dengan Rabb. Allah bersumpah dengan Rabb terbitnya matahari dan bulan, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Jadi terbukti dengan nyata berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 40, Tuhan yang disembah umat Islam dalam Al-Quran tidaklah tunggal atau esa, tetapi ada dua. Kita lihat surat Al-Ma'arij ayat 40, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Artinya, aku atau Allah bersumpah dengan Tuhan. Artinya, aku atau Allah bersama-sama Tuhan. Artinya, aku tidak sama dengan, artinya aku atau Allah tidak sama dengan Tuhan. Artinya, aku atau Allah ditambah dengan, artinya aku atau Allah ditambah dengan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.